udhiyah itu kurban, nah, bukan korban ya, kurban ya, bukan korban kecelakaan, jadi kurban. Jadi insya Allah tentang kurban, dan saya seringnya pasti perbandingan madhab ya. Jadi biar paling tidak, nah, biasanya orang kenapa atau orang Jawa pekok ya, apa ya, ngotot itu ya karena biasanya taunya hanya satu sisi ya, belum ada perbandingan. Kalau sudah ada perbandingan, oh itu biasanya paling tidak nggak terlalu apa ya istilahnya, nggak terlalu ngotot lah gamanya, toleransi terhadap furu'iyah yang berbeda pendapat. Segala firman-Nya. Selanjutnya kajian keislaman yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Jamadi LC MES. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لم نعلم أما بعد. Para kiai, ustadz yang saya muliakan, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini dapat melaksanakan kajian kita, ngaji kita tentang keislaman dan insyaallah dalam hal ini nanti tentang fikih. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rindukan dan selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau biasanya di sini sambil ngantuk-ngantuk. Nah, habis subuh kan ngantuk biasanya. Kecuali Pak Haji Kiyatno biasanya semangat paling terdepan. Ya. Iya. Nah, alhamdulillah kesempatan kali ini yang ngantuk tidak jamaahnya gitu ya, yang ngantuk ustadznya gitu ya. Jadi alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah kesehatan, kenikmatan iman Islam bisa melaksanakan kajian kita kali ini. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi ini baru selesai Idul Fitri ya, sebentar lagi sudah Idul Adha gitu ya. Nah, karena ini sebentar lagi mau Idul Adha, insya Allah kajian kita keislaman tentang fikih, ya memang saya lebih banyak di fikih, terus kemudian tentang udhiyah. Ya. Udhiyah itu kurban, ya, bukan korban ya, kurban ya, bukan korban kecelakaan, jadi kurban. Jadi insya Allah tentang kurban, dan saya seringnya pasti perbandingan madhab ya, jadi biar paling tidak, nah, biasanya orang kenapa kata orang Jawa pekok ya, apa ya, ngotot itu ya karena biasanya taunya hanya satu sisi ya, belum ada perbandingan. Kalau sudah ada perbandingan, oh itu biasanya paling tidak nggak terlalu apa ya istilahnya, nggak terlalu ngotot lah gamanya, nah, toleransi terhadap furu'iyah yang berbeda pendapat. Yaitu mungkin tidak seperti biasanya kalau ngaji rutin Sabtu itu kan detail ya, saya baca kitabnya semuanya, saya artikan kemudian saya terangkan. Kalau ini mungkin hanya sekilas-sekilas saja ya, karena waktunya ya setengah jam lah paling ya. Al-udhiyah, al-udhiyatu lughatan ismun lima yudhi bihi aw lima yudbahu ayyama idil adha. Nah, jadi udhiyah itu adalah nama ya yang diberikan kepada hewan yang akan disembelih, yaitu yang disembelih pada waktu hari-hari Idul Adha dan ayam at-tasyrik. Jadi udhiyah itu nama hewannya itu ya. Udhiyah itu hewannya. Jadi hewan yang disembelih, tapi kemudian sudah menjadi istilah. Nah,
Wa qad suri'at fis sana as-saniyah minal hijrah kaz zakat wa sholatil idain. Nah, ini udhiyah ini disyariatkan seperti zakat dan juga salat Idul Adha dan Idul Fitri, yaitu pada tahun 2 Hijriah. Nah, jadi pada tahun Hijriah kemudian disunnahkan. Wa thabatat masru'iyyatuha bil kitabi was sunnah wal ijma'. Nah, ini ditetapkan hukumnya ya, yaitu Al-Qur'an, hadis dan juga ijma' para ulama. Nah, dasarnya Al-Qur'an fasholli li rabbika wanhar. Sudah tahu semua berarti. Wal budna ja'alnaha lakum min sa'airillah. Dan penyembelian ya, kita jadikan penyembelian itu bagi kalian sebagai wujud sa'airillah. Jadi syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis banyak sekali diantaranya ma'amila ibnu adama yauman nahari amalan ahabbu ilallah ta'ala min iraqatid dam. Ada dalam sebuah hadis min ihraqid dam, artinya sama. Innaha la ta'ati yaumal qiyamati bi quruniha wa atlafiha wa as'ariha. Wa inad dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Jadi tidak ada amalan Ibnu Adam ya pada hari Idul Adha. Nah, itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali daripada menyembelih hewan kurban. Nah, dan hewan kurban ini ya datang pada hari kiamat bersama tanduknya, kukunya, bulunya dan semuanya. Nah, dan fatibu biha, oleh karena itu fatibu biha nafsan. Makanya ya sudah kita melaksanakan ini semua. Wa minha hadis Anas doha Rasulullah SAW bikabsaini amlahaini akronaini fara'aituhu wadi'an qadamaihi ala sifaqiha yusammi wa yukabbiru fadabahahuma biyadihi. Nah, salah satu hadis juga bahwa Rasulullah SAW menyembelih ya korban berupa 2 domba. Nah, jadi kalau kabsun itu kalau bahasa Jawa kibas, Pak, kibas. Jadi kambing kibas itu yang bulunya tebel itu. Nah, kalau mais itu itu namanya kambing kacangan, katakanlah kambing Jawa itu. Nah, itu mais itu. Nah, itu. Jadi kabsut itu kabsa ini berarti 2 domba. Amlaha itu ada yang memaknai putih, benar-benar putih, atau putih tapi ada dicampur dengan hitam. Jadi ada 2 makna itu ya yang memaknai itu. Akron ini bertanduk. Nah, bertanduk. Fara'aituhu wadi'an qadami ala sifahih, dan saya melihat ya Rasulullah itu ya, meletakkan kedua kakinya Rasulullah itu di perut mereka itu. Jadi kedua kaki kabes ini ya diletakkan di perut mereka. Kemudian yusami artinya bismillah, membaca bismillah, wa yukabbiru takbir, dan kemudian Rasulullah menyembelih dengan tangannya sendiri. Nah, kemudian para ulama sudah sepakat ya bahwa udhiyah kurban ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmahnya ya sebagai syukran lillah ala ni'amihi al-muta'addidah, sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala ya yang begitu banyak. Walitakfiri sayyiati anhu, dan juga untuk menghapus dosa-dosa kita. Walitawassuah ala usratil mudhahi wa ghairihim. Nah, dan juga ya saling memberilah ya bagi keluarga dan orang-orang yang membutuhkan. Fala yujzi'u fiha daf'ul qimah. Jadi tidak boleh mentang-mentang duitnya banyak, pokoknya duit saja saya. Nah, dikasihkan enggak, karena ini ritual tersendiri. Jadi meskipun duit banyak ya lebih baik menyembelih ya, karena ini disyariatkan. Bagaimana hukumnya? Hukmul udhiyah. Jadi ikhtalafa al-fuqaha'u fi hukmil udhiyah.
Nah, para ulama ini berbeda pendapat. Nah, jadi berbeda pendapat hukumnya itu apa? Nah, menurut Abu Hanifah, innaha wajibatun marrotan fi kulli amin alal muqimina min ahlil amsor. Jadi menurut Abu Hanifah, ya, jadi madhab Hanafi hukumnya wajib. Jadi menurut hukum Hanafi itu hukumnya wajib. Jadi udhiyah itu atau kurban itu hukumnya wajib. Nah, bagi setiap tahun sekali bagi seorang yang mukim, artinya tidak dalam keadaan safar. Jadi orang yang mukim menurut Abu Hanifah hukumnya wajib sekali dalam setahun. Sedangkan menurut selain Abu Hanifah, selain Abu Hanifah mengatakan innaha sunnatun muakkadatun ghairu wajibatin, bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi ya sunnah mendekati wajib. Wa yukrahu tarkuha lil qadiri 'alaiha. Oleh karena itu orang yang meninggalkan bagi yang mampu hukumnya adalah makruh. Ya, karena sunnahnya muakkadah hukumnya bagi yang meninggalkan makruh. Wa dzalika indal malikiyah alal mashhur li ghairil hajj bimina. Begitu juga menurut Malikiyah. Ya. Begitu juga menurut Malikiyah, ya, kecuali orang yang dalam keadaan haji di Mina. Wal akmal indahum lil qadir ayyudhiya an kulli shakhsin indahu udhiyah. Jadi begitu juga, ya, menurut Malikiyah itu hukumnya juga sunnah bagi selain orang yang haji. Artinya berarti kalau haji dia tidak sunnah udhiyah. Tapi apa menurut Malikiyah? Dia hadyun, atau biasanya kita mengistilahkan dam itu biasanya, ya. Dam kalau yang orang haji, ya, biasanya terutama yang tamattu, nah itu menyembelih dam. Nah, itu hadyu. Nah, menurut Malikiyah dengan al-hadyu itu sudah cukup, tidak perlu lagi udhiyah, tidak disunahkan lagi udhiyah. Tapi selain orang yang berhaji di Mina, ya, karena saat itu posisi di Mas'aril Haram kan, mulai dari Arafah, Mina, kalau pas tanggal 10 posisi ada di Mina. Nah, itu hukumnya tidak disyariatkan atau tidak disunahkan, ya, bagi orang yang haji, tapi bagi yang tidak haji tetap disunahkan. Wa ya inda Syafi'iyah sunnatu ainin lil munfarid fil umuri marrotan. Nah, ini beda lagi, Pak. Jadi memang sunnah menurut Syafi'iyah, akan tetapi sunnahnya Syafi'iyah itu dibagi dua, Pak. Ada yang namanya sunnatu ain lil munfarid, artinya sunnah yang harus dilakukan setiap orang. Ada yang namanya sunnah kifayah, artinya dilakukan sebagian orang saja sudah cukup. Nah, menurut Syafi'iyah, sunnah ainnya itu yang orang harus, ya, melakukan atau dianggap sunnah kalau melakukan itu kalau minimal dalam seumur hidup sekali. Nah, sehingga jangan heran seandainya melihat di beberapa muslim ketika dia sudah korban sekali sudah tidak korban lagi. Nah, berarti mengambil, jadi korbannya perasaan, berarti mengambil pendapat Syafi'iyah. Nah, tapi kalau setiap tahun terus gitu, ya, pokoknya dianggap ya bisa sunnah muakkadah, bisa malah menurut Hanafi wajib. Jadi ini beda. Tapi juga ada namanya sunnah kifayah. Nah, ini kadang yang enggak dipahami Bapak Ibu yang mengambil pendapat Syafi'iyah, hanya yang sunnah ainnya tapi sunnah kifayahnya tidak diperhatikan. Nah, sunnah kifayahnya apa? Sunnah kifayahnya ya paling tidak tahun itu melaksanakan meskipun, ya, tidak atas nama seluruh keluarga. Jadi cukup salah satu keluarga. Saumpama ya setiap tahun karena uang tidak ada, ya cukuplah saumpama kambing, nah, atas nama keluarga. Itu sunnah kifayahnya menurut Syafi'iyah. Tapi ada sunnah ainnya tadi. Nah, ini idza fa'alaha wahidun min ahlil bait kafa anil jami'. Jadi satu saja
anggota keluarga itu berkurban, maka yang lain sudah cukup korban perasaannya. Artinya sudah lumayan lah gitulah, ngerasakan, jadi nggak korban perasaan teman-teman itu. Wa dalilul Hanafiyah alal wujub. Nah, sekarang dalilnya Hanafiyah wajib itu apa? Yaitu hadis man wajada sa'atan, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, falam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Jadi barang siapa yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak berkorban, maka jangan dekati masjidku ini. Artinya apa? Yes, nggak pantas lah gitu gampangnya orang muslim itu, makanya dekat-dekat masjid aja nggak usah gitu gampangnya. Yaitu jadi ini oleh karena itu dianggap menurut Hanafi itu adalah wajib. Nah, ini menurut Hanafi wajib. Wastadallam jumhurul ulama, sedangkan jumhurul ulama mengatakan itu sunnah, itu banyak sekali. Ya, saya ambil satu saja karena banyak nanti waktunya. Idza ra'aitum ahlala dzulhijjati, jika saudara melihat hilalnya Dzulhijjah, artinya berarti awal Dzulhijjah, ya. Wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan di antara kalian pengen berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka jangan fayudinya tahan, artinya jangan dipotong, yaitu rambutnya dan kukunya. Makanya nanti ada pendapat ulama Hanafiyah, kemudian juga Malikiyah sepertinya itu kita ya disunahkan untuk tidak memotong kuku. Ya, jadi menurut Malikiyah, Hanabalah itu, tapi menurut Hanafiyah tidak. Jadi tidak masalah mau dipotong mau enggak. Itu nanti. Tapi kalau menurut selain Hanafiyah, itu disunahkan tidak memotong kuku. Tapi kalau sudah terlanjur memotong, ya enggak apa-apa, yang namanya sunnah. Itu kan hanya sunnah itu kalau dilaksanakan ya diberi pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kemudian wadalilus syafi'iyah, bahwa paling tidak sunnah kifayah yaitu hadis Rasulullah SAW, kunna wukufan ma'an nabi fasami'tuhu yaqulu ya ayyuhan nasu ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Jadi wahai ya, ketika para sahabat ya wukuf bersama Nabi, mereka mendengar Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, atas setiap ya, keluarga ya fi kulli amin, dalam setiap tahun udhiyah, menyembelih kurban. Tapi sunnahnya ini adalah sunnah kifayah. Jadi salah satu dari keluarga ada cukup. Yang munfaridnya ya, yang sunnah ain munfaridnya itu adalah sekali seumur hidup menurut Syafi'iyah. Nah, kemudian udhiyah ya, udhiyah ini statusnya menurut Hanafiyah ada dua, Pak. Yang pertama wajib seperti tadi secara umum, yang kedua juga ada tatawwu sunnah. Yang wajib apa? Pertama yang nazar menurut Hanafiyah. Jadi yang nazar itu wajib. Yang kedua, menurut Hanafiyah lagi, orang memang jauh-jauh hari sudah beli kambing padahal dia enggak punya. Jadi dia enggak punya, tapi jauh-jauh hari sudah beli kambing, sudah diniatkan. Jadi enggak nadar tapi diniatkan saja. Ya kan, diniatkan nantinya untuk kurban. Itu juga wajib. Nah, sudah dibeli, sudah disiapkan meskipun itu orang fakir. Kecuali beli tidak diniatkan untuk itu. Kemudian yang ketiga yang wajib juga orang yang mampu. Jadi orang yang mampu ya, meskipun jauh-jauh hari belum menyiapkan, tetap dia menurut Hanafiyah hukumnya wajib. Nah, kemudian saya baca di website itu ya, di Majelis Tarjih Muhammadiyah. Coba nanti dicek lagi, itu tidak memberikan keputusan pasti gitu. Bahwa hukumnya wajib atau sunnah. Dia hanya mengatakan terlepas dari perbedaan pendapat itu, yang jelas itu disyariatkan dan sangat dianjurkan. Dan ternyata yang putusan tarjih itu
ya banyak ngambil dari kitab ini, yaitu Al-Fiqh Al-Islami wa Ittilatuhu karya Wahbah Zuhaili. Hampir semuanya diambil dari kitab yang saya baca ini. Ya, jadi hampir sama. Ya. Sedangkan yang tatawu ya yang pertama musafir ya, karena bagi Hanafiyah yang wajib itu yang tidak musafir, yang mukim. Kok musafir dia masih udhiyah, maka dia disunahkan saja, tidak sampai wajib. Nah ini. Nah kemudian ini, jika seandainya yang dibeli ya hewan kurban itu yang dibeli sudah hamil, tahu-tahu dia melahirkan. Nah anaknya ini termasuk harus dikorbankan atau tidak? Nah itu kalau menurut Hanafiyah itu tetap harus menjadi bagian dari hewan kurban, karena anak itu ikut induk. Jadi hukum anak ikut hukum induknya. Karena induknya sudah wajib dikorbankan, maka anaknya juga dikorbankan. Tapi sebagian ulama Hanafiyah membolehkan karena mungkin kecil, tidak tega disembelih ya kan. Nah, dijual kemudian uangnya ya harganya kemudian disedekahkan. Nah, sebagian Hanafiyah membolehkan seperti itu. Nah, jadi kalau yang lain tidak ada pembedaan karena sudah tatawu itu sunnah muakkadah sudah. Tapi kalau Hanafiyah ada pembedaan seperti itu. Kemudian ya syarat wajibnya ya atau syarat sunnahnya bagi selain Hanafiyah. Pertama apa? Yang pertama dan yang utama satu-satunya yaitu al-qudrah 'alaiha fala tutlabu minal azizi anha fi ayyami idil adha. Jadi satu-satunya syarat utama yaitu orang itu mampu ya. Jadi mampu. Nah, mampu itu bagaimana? Nah, ini. Selama ini kan kita mungkin bingung. Mampu itu yang kayak bagaimana mampu itu? Nah, mampu menurut Hanafiyah adalah orang ya yang memiliki uang ya atau harta, dia hanya uang nih atau harta apapun hartanya sama nisabnya dengan zakat. Jadi berapa? Kalau dirham mi'atai dirham 200 dirham. Dirham ya 200 dirham. Kalau dinar 20 dinar. Artinya kalau emas 85 gram. Anggap aja kalau antam 1 juta berarti 85 juta. Jadi menurut Hanafiyah ini, dia memang wajib tapi syaratnya berat. Artinya banyak orang bisa tidak kena kewajiban. Yaitu orang yang memiliki kelebihan 80 juta selain kebutuhan pokoknya, rumah ya yang ditinggali dan kebutuhan orang-orang yang wajib ditanggung. Ya, seumpama nih orang ya kan memang nggak punya uang cash 80 juta. Tapi tanahnya di mana-mana banyak. Karena yang di sini cuma emas kan yang ditempati saja yang nggak kena ini. Lebihnya itu sudah terhitung ya. Jadi ini uang atau barang. Nah, uang atau barang. Nah, ketika dia memiliki itu, maka menurut Hanafiyah dia wajib udhiyah, berkurban. Nah, jadi gampang saja Pak Edu. Kayaknya kalau di sini dilihat, nah kena semua ini. Ya, atau sebagian besarnya. Kemudian yang kedua menurut Malikiyah. Nah, jadi mampu ya menurut Malikiyah itu kayak apa? Mampu itu menurut Malikiyah adalah ya uang yang untuk membeli udhiyah itu ya uang yang senilai ya nilai uang yang untuk membeli hewan kurban tadi ya kan itu tidak dibutuhkan ya dalam tahun itu, artinya memang kelebihan ya dalam tahun itu. Artinya uang orang dalam setahun itu selain kebutuhannya dan lain-lain itu dia masih punya kelebihan untuk membeli hewan kurban. Nah, lebih gampang lagi malah
Ya, kayaknya susah, kayaknya di sini hampir kena semua kan. Anggap aja kambing saumpama berapa 3 juta saumpama. 3 juta. Masa dalam setahun kita tidak punya lebihan uang 3 juta ya, sebagian besar yang di sini ya. Berarti kan saya doakan saya husnudzon pada Allah yang di sini punya semua kan itu. Ya. Jadi orang yang dalam setahun itu selain kebutuhan pokoknya tadi punya kelebihan uang 3 juta. Agamanya begitu. Masa nggak punya kelebihan? Makanya dia hukumnya ringan, sunnah. Nah, syaratnya ringan tapi hukumnya juga ringan. Kalau Hanafiyah tadi syaratnya berat. Artinya kan lumayan itu 80 juta itu katakanlah. Nah, kalau yang Malikiyah hanya 3 jutaan, artinya cukup untuk membeli udhiyah itu saja, hewan kurban itu. Nah, kemudian menurut Syafi'iyah, sedangkan menurut Syafi'iyah ya hampir mirip dengan Malikiyah, tapi hanya kelebihan pada waktu Idul Adha dan 3 hari Tasrek. Itu dia masih punya kelebihan uang untuk membeli hewan kurban. Jadi seumpama diperkirakan awal sama Idul Adha dia punya uang saupama nih, mohon maaf 20 juta ya katakanlah. Selain kebutuhan pokoknya itu sudah punya uang katakanlah 10 juta. Masa 10 juta tidak cukup untuk sampai katakanlah pada Idul Adha sama 3 hari setelahnya. Sisanya masa nggak cukup untuk itu. Nah kalau yakin bahwa punya sisa itu, maka menurut Syafi'iyah itu disunnahkan. Kalau Malikiyah setahun. Kalau ini yang jadi tolak ukur Syafi'iyah ini memang hari hanya, yaitu Idul Adha dan juga 3 hari Tasrek. Nah, kenapa Syafi'iyah itu 3 hari Tasreknya, ya kan? Dan penyembelihan karena nanti ada kaitannya. Jadi waktu penyembelihan itu para ulama juga nanti beda pendapat. Nah salah satunya kalau Hanafiyah itu sampai hari 13 Dzulhijjah. Sedangkan yang lain itu sampai tanggal 12 sore sebelum terbitnya matahari. Tetapi khusus Syafi'iyah panjang sampai tanggal 13. Nah jadi beda 1 hari. Jadi kalau selain Syafi'iyah nanti waktu menyembelih kurban itu mulai tanggal 10, 11, 12. Tetapi kalau menurut Syafi'iyah tambah 1 lagi, yaitu 13. Ya, jadi 4 hari. Nah ini menurut Syafi'iyah. Makanya begitu. Sedangkan menurut Hanabalah lebih ringan lagi malah. Nah, pokoknya asal mempunyai uang untuk beli korban, hewan korban, maka dia sunnah. Mau dari utang ataupun tidak. Selama yakin mampu membayar utang tersebut. Nah, jadi lebih ringan lagi malah Hanabalah. Ya, jadi lebih ringan lagi. Selama masih punya uang untuk beli meskipun utang, tapi yakin nanti bisa nggak lama bisa bayar utang. Saupama kan uang kita diutang orang lain. Nah, kan berarti kita yakin insya Allah bisa bayar. Atau mungkin kita sudah ada tender pekerjaan dan sebagainya. Nah ini ini terkait dengan kemampuan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ngambil yang mana ya. Jadi mau yang ringan, yang berat ya kan. Nah itu. Tapi paling tidak bahwa ngambil ketika kita memang kelebihan ya. Jadi paling tidak pada hari itu atau mendekati hari itu kita punya kelebihan uang mampu untuk membeli hewan kurban itu sesuai dengan kemampuannya ya, mau sapi, mau kalau unta di sini kan tidak ada Pak ya. Nah, mau kambing. Nah, itu monggo silakan. Ya, yang jelas ya itu sangat disarankan ya terkait dengan kemampuan seperti itu. Tapi minimal sepelit-pelitnya. Nah, ini Pak. Sepelit-pelitnya harus ngambil pendapat Hanafiyah. Kalau sudah punya lebihannya itu dari kebutuhan pokok itu sudah 1 nisabnya zakat, ya kebangetan kalau tidak berkorban. Karena itu sudah standar paling besar sudah gampangnya.
Kalau standar paling besar aja nggak dilakukan kan kebangetan gitu. Nah, kalau kita keluar dari khilaf. Nah. Kemudian syarat sahnya ya. Pertama, hewan itu benar-benar ya selamat, artinya hewan itu tidak cacat. Ya, tidak cacat yang sangat nampak. Ya, yang dalam hadis ada 4 yang sangat dianukan, yaitu yang PC, apa PC itu? Apa matanya anu sebelah apa? Picek sebelah ya, picek ya. Nah, apa? Buta sebelah lah. Ya, buta sebelah, kata orang Jawa PC namanya. Atau sakit yang kelihatan banget ya. Jelas itu sakit karena itu justru akan membahayakan kesehatan orang. Yang baru rame-rame apa namanya? Yang di Jawa Barat Garut itu ya, yang sapi itu apa itu penyakitnya namanya, Pak? Ibunya COVID. Ibunya COVID. Bukan kakeknya, neneknya. Ya, nah itu juga mungkin bisa dipertimbangkan itu ya. Kalau itu bayin menurut kita ya sudah. Cari yang lain yang khawatirnya justru malah pengennya kita berbuat baik, justru yang terjadi malah sebaliknya. Kemudian juga yang pincang, ya, pincangnya sudah kelihatan banget, atau yang kurus banget, ya, yang kurus, yang ajab, ya, ajfa, yang kurus banget, gitu kan. Nah, jangan sampai nyembelih, yang nyembelih aja nggak dapat dagingnya, ya, nggak nemukan dagingnya, ini kan payah nantinya, ya, hanya capek saja, gitu ya. Jadi yang kurus. Jadi paling tidak 4 itu yang nampak itu, ya, itu juga tidak boleh. Kemudian disembelih pada waktu khusus seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi waktu khususnya itu ya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian lebih detailnya seperti ini. Kalau menurut Hanafiyah, ya menurut Hanafiyah bisa disembelih setelah terbitnya fajar, Yaumun Nahr itu hari tanggal 10 sampai tanggal 12 Dzulhijjah ya. Sebelum terbenamnya matahari. Tapi bagi yang sholat Id, nah ini bagi yang tidak sholat boleh itu sudah. Tapi bagi yang sholat Id baru boleh disembelih setelah sholat, meskipun belum khutbah. Nah, jadi menurut Hanafiyah boleh ya setelah sholat meskipun belum khutbah, itu sah boleh. Tapi kalau penyembelihan sebelum itu maka dia tidak dinamakan udhiyah. Jadi ya dianggap nyembelih terus ngasih ke orang gitu saja. Jadi tidak dianggap udhiyah. Kalau menurut Malikiyah, nah ini lebih hati-hati lagi. Setelah sholat, setelah khutbah, setelah imam menyembelih korbannya, jika imam menyembelih korban. Jadi kalau dalam mazhab Malikiyah, imamnya selalu dilihat orang, Pak Imam nyembelih korban enggak? Nah, gitu kan. Nyembelih korban enggak? Jadi bukan dia menerima korban tapi dirinya berkorban aja. Bukan tapi dirinya yang berkorban. Nah, kecuali dia tidak berkorban ya sudah boleh. Ya, jadi boleh kira-kira. Jadi kira-kira mulai sholat Id selesai, khutbah selesai, terus kira-kira penyembelihan satu hewan, kemudian dia baru ini. Nah, kalau Syafi'iyah hampir sama dengan Hanabalah, yang penting pertama ya setelah sholat 2 rakaat, perkiraan setelah sholat 2 rakaat, kemudian khutbah, karena khutbahnya kalau Syafi'iyah itu tetap 2 Pak, khutbatain tetap kalau Syafi'iyah ya, kalau yang lain boleh yang hanya 1 khutbah. Terus kemudian ditambah kira-kira ya, penyembelihan baru boleh. Sehingga diperkirakan ya antara matahari itu terbit qadra rumhin ya, 1 tombak lebih sedikit sampai sebelum tergelincirnya matahari. Dan para ulama sepakat yang paling afdol adalah tadi itu setelah sholat khutbah ya kan sampai tergelincirnya matahari ya kan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu yang paling afdol. Jadi tidak salah selama ini kalau dulu
sama di itu. Nah, tapi kalau khawatir afdol nanti ya gampangnya nggak rata ya, nanti hari itu semua gitu kebanyakan ya, biar nanti besok ada ya nggak apa-apa besoknya ya. Itu kan hanya afdolnya saja. Nah, itu terkait harinya waktu khususnya. Ya, ini sudah nganu. Padahal ini masih banyak sebenarnya ya, tapi memang enggak apa-apa, sedapatnya saja. Ya, karena bahas ini sebenarnya panjang juga. Sabtu sudah datang. Ya, Sabtu. Lanjutkan ini, Pak Ji. Lanjutkan ini apa hibah, terserah. Atau kayaknya menarik ini, Pak Ji ya. Ya. Kemudian yang menurut Malikiyah ada 2 syarat lagi. Nah, ini nanti setelah ini selesai aja. Ya, atau nanti adzan dulu boleh dilanjut atau gimana, Ustaz? Ya, 5 menit lagi, 10 menit, tahsin 10 menit. Oh. Ya, ini kan sudah isya, Pak Ji. Bentar lagi. Syarat lagi ya menurut Malikiyah, pertama orang yang menyembelih, maksudnya yang menyembelih ya, bukan yang berkorban, itu harus muslim. Nah, ini menurut Malikiyah. Akan tetapi masih membolehkan disembelih sama non muslim asal kitabiah. Nah, cuma sekarang menjadi perbedaan pendapat itu apakah masih ada di Indonesia, ya kan, istilahnya kafir kitabiah. Nah, jadi daripada kita puyeng-puyeng ya udah yang muslim aja lah, namanya begitu ya. Juga jadi yang muslim aja. Tapi paling enggak kita tahu. Tapi masih ada yang bolehkan meskipun makruh. Ya, tapi kalau yang kafir ya bukan ahli kitab, yang kafir murni, nah nanti kalau masuk YouTube ini ada kafir lagi ya. Teknologi kafir. Ya, non muslim lah selain ahli kitab ya, gitu aja sudah. Ya, jadi non muslim ahli kitab loh. Nah, maka itu tidak boleh. Ya, tapi kalau ahli kitab masih dibolehkan. Kemudian yang kedua nih yang hati-hati. Menurut Malikiyah itu seandainya kita menyembelih sapi itu kan 7 orang kadang. Ya, 1 orang juga boleh, malah baik. Ya, tapi 7 orang maksimalnya. Ya, 7 orang. Maka itu tidak boleh menurut Malikiyah. Nah, jadi menurut Malikiyah Bapak dan Ibu, nah, itu tidak boleh itu istirok itu apa? Berserikat itu. Ya, berserikat itu menurut Malikiyah tidak boleh kecuali satu keluarga atau orang yang dinafkahi. Ya, jadi kecuali satu keluarga yang dinafkahi. Tapi tenang, menurut selain Malikiyah itu boleh. Nah, jadi selain Malikiyah istirok itu boleh. Selama catatannya semuanya diniatkan udhiyah untuk berkorban. Kalau ada 1-2 yang tidak diniatkan udhiyah, maka menurut jumhurul ulama itu tidak boleh. Contoh begini, sapi, ya kan, yang punya niat untuk berkorban cuma 5 orang, nyari 2 orang lagi yang mau ikut berkorban susah. Dia mau, tapi dia pokoknya minta bagian 1/7 karena dia bukan niat udhiyah, hanya pengen nyembelih saja. Nah, maka itu tidak boleh. Ya, akikah juga tidak beda lagi karena akikah dengan udhiyah adalah hal yang berbeda. Jadi jangan disamakan ya, antara akikah dengan udhiyah itu hal yang berbeda. Nah, itu tidak boleh. Jadi memang harus 7-7-nya diniatkan untuk udhiyah. Ada salah 1 atau 2 atau sebagian yang tidak diniatkan untuk udhiyah, maka itu menurut jumhur ulama tidak boleh. Ya. Hanya kecil pendapat ulama-ulama yang enggak terkenal saja katakanlah kan. Ya kan? Jadi yang katakanlah madhab ya itu tidak boleh. Nah, kemudian ini sebelum saya lanjutkan Pak dan Ibu, karena ini sedikit saja ini karena penting. Kadang sering di masyarakat Pak ya, orang yang sudah meninggal ya. Orang sudah meninggal itu kadang kan dikurbankan. Nah, dikurbankan ya, maksudnya disembelihkan kurban lah ya, kalau dikurbankan orang sudah meninggal dikurbankan ya. Diniatkan dia kurban. Ya, ini yang orang sudah meninggal ini ya. Itu kalau menurut Syafi'iyah Malikiyah itu tidak bisa Pak, sudah. Jadi tidak bisa. Jadi ya sudah, dia tidak lagi, sudah meninggal sudah. Tapi menurut Hanafiyah dan Hanabalah itu boleh. Jadi itu boleh. Tapi syaratnya sama.
yaitu tidak boleh ya keluarga itu memakan dari udhiyah itu. Jadi boleh. Jadi malah Syafi'iyah itu enggak boleh. Ya, Syafi'iyah itu malah enggak boleh. Nah, padahal biasanya Syafi'iyah melihat ini malah enggak boleh. Kecuali sebelum meninggal dia nadar, atau sebelum meninggal dia sudah punya niat disampaikan kepada keluarganya. Nah, tapi kalau tahu-tahu tanpa tahu kemudian tidak ada info dari yang meninggal disembelihkan, itu menurut Syafi'iyah tidak boleh. Tetapi kalau menurut Hanafiyah dan Hanabalah boleh, sudah tidak masalah. Tapi ya itu tadi, dagingnya tidak boleh dimakan oleh keluarga tadi yang menyembelihkan tadi, itu tidak boleh. Nah, jadi begitu juga tentang dagingnya, ini secara umum saja. Dagingnya pendapat Hanafiyah, kemudian Hanabalah, artinya yang jumhurul ulama yang terbaik adalah, kecuali Malikiyah, dagingnya itu adalah aslasan, sepertiga dimakan sendiri, ya, kecuali yang nadar. Kalau yang nadar, ya, menurut sebagian dari madhab itu tidak boleh, tapi madhab yang lain jumhur tetap boleh. Sepertiga untuk dihadiahkan, namanya hadiah itu artinya sebagai bentuk penghormatan, ya. Dan sepertiga dibagikan pada orang yang miskin. Jadi itu yang pendapat jumhur ulama yang baik. Tapi seandainya dimakan semua, apakah boleh? Ya kan? Menurut Hanafiyah boleh saja, tapi makruh. Gampangnya apa gunanya gitu kan? Nah, jadi iya, ya itu. Jadi yang terbaik ya menurut jumhur ulama, yang terbaik adalah ya sepertiga untuk katakanlah kita makan, terutama ketika yang nyembelih ya kita masakkan biar makan gitu kan, yang enggak usah ditimbang-timbang nemen ya, perkiraan gitu ya. Terus kemudian sebagian lagi untuk hadiah keluarga-keluarga, meskipun kaya enggak apa-apa ya, artinya enggak harus miskin. Baru sebagian lagi pada orang-orang yang miskin. Tapi dikasihkan miskin semua ya boleh saja, tidak ada masalah. Ini hanya masalah afdolnya saja menurut para ulama. Saya kira itu karena waktu sudah isya ya. Nah, tanya jawab juga sudah waktunya sudah habis juga Pak ya. Habis juga ya. Ya sudahlah, mungkin di lain waktu saja. Nanti kita lanjutkan Sabtu aja Pak Ji. Ya, yang hibahnya nanti aja lah, gampang tuh. Ya. Di sini semua. Ya, nanti ada makan siangnya. Ini. Informasikan dari takmir Masjid Nur Muhammad akan dilanjutkan Sabtu pagi. Sabtu pagi atau habis sholat subuh biasanya langsung kita lanjutkan. Disiapkan apa Pak Ji? Oh, membede lah katanya Pak Haji pokoknya. Tergantung rezekinya katanya Pak Haji ya. Oleh karena itu kita tunggu nanti hari Sabtu pagi ya, akan lebih kita kupas lebih mendalam lagi ya, karena akan baca detailnya ya. Jadi kalau saya tidak tahu Pak, ngaji itu ya harus detail gitu. Kecuali kalau tablik akbar ya memang nggak boleh detail ya, nanti ya nggak Kalau ngaji ya itu harus detail dan rutin. Kalau nggak rutin ya nanti beda salah paham. Ya, kalau teman-teman kayak orang punya hanya berapa giga katanya. Nah, salah paham baca YouTube-nya karena nggak lengkap ya kan. Juga ngaji. Sabtu ini ikut, Sabtu kemudian enggak sini. Akhirnya ya salah paham karena selalu masih ada kaitan. Nah, maka saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akan kita lanjutkan pada Sabtu setelah subuh. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.